Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Apriliani, NIM 208190031, kelas IPS B semester 4. Di sini saya akan mereview buku Historiografi Modern yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1881. Saya akan mereview bagian bab 2 yang berjudul Kondisi Objektif Cilegon pada tahun 1888. A. Asal-usul sejarah Cilegon. Cilegon pada mulanya adalah sebuah pemukiman yang sangat kecil dan tidak berarti. Cilegon pada tahun 1061 merupakan rawa-rawa dan hutan bakau yang telah dikembangkan menjadi lahan persawahan. Kondisi inilah yang kemungkinan menjadi sebab dijadikannya nama Cilegon. Arti nama Cilegon sendiri jika dilihat dari etimologi merupakan kata yang berasal dari dua suku kata dan berasal dari Sunda, yakni Ci dan Legon. Kata Ci yang berarti air dan Legon berarti cekungan. Yang B. Kondisi sosial dan budaya Cilegon. Pada masa Sultan Ageng Tritayasa berkuasa pada tahun 1651, masyarakat Banten sudah mengenal adanya hierarki sosial secara tradisional yang mereka sebut adalah undakan. Masyarakat Banten, seperti halnya masyarakat tradisional lainnya, dapat disebut sebagai masyarakat yang memiliki sistem sosial bimodal. Sistem yang menggambarkan pembagian golongan sosial dalam dua kelas, yaitu pembagian dari kelas priai atau kalangan bangsawan maupun birokrat, yang merupakan jumlah terkecil masyarakat, dan jelma lautik, golongan sosial yang berjumlah paling banyak, yang terdiri dari petani, pedagang, tukang, dan buruh. Hancurnya kekuasaan Kesultanan Banten pada tahun 1808 Masehi setelah dianeksasi oleh pemerintah kolonial Belanda dan turut memudarkan struktur sosial tradisional masyarakat, mendorong terjadinya mobilitas sosial terbuka sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi rakyat Banten dengan masuknya pemerintah kolonial. Masuknya pemerintah kolonial Herman Willem Daedalus pada tahun 1808 Masehi mengakibatkan pembaharuan terutama dalam bidang sosial yang menuntut rakyat Banten untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini tercantum dalam pembaruan pemerintah pada masa Herman Willem Daedalus tahun 1808 sampai 1811 Masehi. Di antaranya, yang pertama, rakyat dipaksa melakukan kerja paksa untuk membangun jalan anyar Panarukan. Yang kedua, perbudakan dibiarkan berkembang. 3. Penghapus upacara penghormatan pada residen Sunan atau Sultan. Yang keempat, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kode pos. Kondisi sosial yang semakin rumit menyebabkan rakyat Banten mengalami keresahan yang mendalam, ditambah nilai-nilai budaya terutama agama yang menjadi tolak ukur rakyat dalam beribadah pun diusik oleh Belanda. Dalam hal ini, untuk menghadapi pengaruh penetrasi Barat yang mempunyai kekuasaan disintegratif, masyarakat tradisional mempunyai cara-cara sendiri. Karena dalam sistem pemerintahan kolonial tidak terdapat lembaga untuk menyalurkan rasa tidak puas ataupun untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah melakukan gerakan sosial sebagai bentuk protes sosial. C. Kondisi perekonomian Cilegon pada tahun 1898 Masehi. Faktor ekonomi mempunyai korelasi dengan struktur sosial masyarakat petani di Banten. Ada korelasi antara kelas-kelas ekonomi dan perbedaan sosial dan politik yang terdapat dalam masyarakat agraria dengan perekonomiannya yang utama bersifat agraris. Secara pukul rata adalah petani dan penanam padi, baik itu sebagai pemilik tanah maupun hanya sebagai penggarap bagi hasil.
Namun pada masa pemerintah era 1808 sampai 1811 Masehi yang dipimpin oleh Gubernur Herman Willem Hendels yang bertindak tegas dalam menjalankan pemerintahan, kehidupan ekonomi rakyat di Banten lebih buruk dari kondisi di Priangan. Hal ini terjadi karena rakyat Banten yang semula umumnya adalah pedagang di laut beralih profesi menjadi petani lada, dan adanya intervensi dari pemerintah Belanda yang ikut campur sampai ke urusan desa menambah buruknya kondisi ekonomi rakyat Banten. Hal inilah yang mengakibatkan kegagalan Thomas Stamford Raffles dalam memimpin pemerintah, ditambah dengan kondisi Eropa yang mengakibatkan Inggris kalah perang tahun 1814 Masehi, sehingga dalam Traktat London tahun 1824 Masehi Indonesia harus dikembalikan kembali ke pihak Belanda. Penyerah itu berlangsung di Batavia pada tahun 19 Agustus 1816. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanah paksa tertera dalam Statblad atau Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Jadi beberapa tahun setelah sistem tanah paksa dijalankan di Pulau Jawa yang berbunyi persetujuan kan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagaimana dari tanahnya untuk menanamkan tanaman dagang yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang selanjutnya, bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk. Untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah yang memiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Tanaman dagang yang dihasilkan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika dinilai hasil-hasil tanaman yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. 6. Panen tanaman dagang yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah pembajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman berjalan dengan baik dan tidak pada waktunya dan tepat pada waktunya. Salah satu persoalan penting yang berkaitan dengan pembaharuan agraris adalah menyangkut pemungutan sewa tanah secara komunal atau secara perorangan. Menurut sistem komunal, jumlah seluruh sewa tanah yang harus dibayar oleh tiap desa ditetapkan atas dasar angka-angka yang baru diperoleh mengenai luas tanah yang ditanami dan produktivitasnya. Pembayaran sewa tanah komunal harus dibagi di antara penduduk desa menurut kebijakan mereka sendiri. Satu peraturan administratif lainnya yang menimbulkan rasa ketidakpuasan adalah penerapan pajak perdagangan. Dinaikannya pajak perdagangan telah menambah penyebab-penyebab kebencian yang sudah menumpuk di kalangan penduduk. Selain itu, pada tahun 1887 Masehi merupakan tahun yang buruk bagi pemilik-pemilik perahu. Pajak perdagangan itu dirasakan sebagai beban yang sangat menekan, dan kebencian yang semakin berat kembali dinyatakan dalam bentuk sebuah petisi yang dikirimkan kepada Residen Banten oleh rakyat distrik Keramat.
kekuasaan politik IAI dan Haji sebagai guru tarekat dibuktikan jelas dengan kasus tarekat Qadiriyah dan pesantren selama 1870 sampai 1880-an. Pada masa ini, para kiai yang terkemuka mendorong kewibawaan mereka, terutama pentingnya masalah persekutuan politik antara kaum elit agama dan bangsawan Banten yang saling melengkapi. Pengaruh kaum elit agama yang sangat kuat tidak hanya merasa di kalangan lapisan penduduk bawah, tetapi juga di kalangan para pejabat-pejabat Banten secara keseluruhan.